Tuduhan tidak senonoh yang ditujukan kepada Seskap Teddy oleh Amin Rais kini mendapatkan kecaman dari para netizen. Bahkan Amin Rais sampai dipermalukan kali ini. Gelar Profesor Doktor kok bisa-bisanya termakan hoax di media sosial. Nah, ini dia videonya. Gelandangan politik satu ini bikin gaduh aja kerjaannya. Nuduh bisa, buktiin nggak bisa. Gelandangan politik Amin Rais muncul lagi dengan tuduhan serius ke pejabat negara. Masalahnya, ini bukan opini biasa. Ini tuduhan serius yang seharusnya dibuktikan. Bukan cuma sekedar ucapannya si gelandangan politik itu, tapi ucapan si gelandangan politik satu ini dari dulu sampai sekarang, tanpa data, tanpa fakta, tanpa bukti yang bisa diuji. Dia cuma bisa mengucapkan, tapi nggak pernah bisa membuktikan. Kalau memang si Amin Rais ini punya bukti, ya buka ke publik. Jangan cuma bisanya nuduh orang tanpa bukti. Apa cuma cari popularitas? Kalau gitu, benar yang dikatakan almarhum Gus Dur. Amin Rais bakal jadi gelandangan politik. Beberapa hari yang lalu, seorang Amin Rais memposting sebuah video di YouTube-nya. Video itu digunakan sebagai tameng untuk kritik politik, tapi apa yang dilakukan bukan lagi sekedar itu. Apa yang dilakukan sudah menjadi serangan personal tanpa basis bukti yang jelas. Videonya memang sudah dihapus, tapi sudah terlanjur tersebar. Si politikus yang udah bawa tanah itu menyerang langsung ke pribadi Presiden Prabowo dan juga Seskap Teddy. Narasinya bukan lagi masalah kebijakan, program, tapi soal isu moral dan kehidupan pribadi yang dia bahas, yang dia dapatkan daripada sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kritik itu sah, sekeras apapun kritik itu adalah kritik yang sah. Tapi kalau tuduhannya tidak bisa diverifikasi, apalagi menyangkut reputasi seseorang, itu namanya fitnah. Dan yang lebih mengherankan lagi, orang kayak gitu bisa dengan santainya melontarkan fitnah-fitnahnya di depan Al-Quran. Gue rasa melihat apa yang dilakukan oleh seorang Amin Rais, emang otak dan hatinya sudah bermasalah. Dan buat gue, hal ini penting untuk dibahas, karena di saat bersamaan kita bicara soal standar demokrasi. Kita bicara pelan-pelan dari satu sisi ya. Kalau tokoh senior yang udah bawa tanah seperti Amin Rais saja bisa dengan mudah melemparkan tuduhan tanpa bukti, ini akan bisa memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat. Bagaimana ini juga bisa membuat orang berpikir bahwa siapapun bebas berbicara tanpa jelas garis tanggung jawabnya. Dan membahas daripada sisi yang lain, gue melihat bahwa kali ini pemerintah merespon hal buruk yang terjadi ini dengan cukup tegas. Melalui Menkom Diji, Bu Mutia Hafid, pemerintah tuh langsung confirm bahwa apa yang dilakukan oleh Amin Rais ini, menyebarkan fitnah ini adalah suatu tindakan yang bisa dikategorikan sebagai DFK, dan membuka kemungkinan untuk memproses ini berdasarkan Undang-Undang ITE, sesuai hukum yang berlaku. Menurut gue hal ini wajib dilakukan agar nggak jadi presiden yang buruk, dan negara wajib melindungi kepala negara daripada serangan yang tidak berdasar. Karena kalau dibiarkan, politik itu ke depannya hanya akan jadi ajang untuk lempar tuduhan, bukan adu gagasan demi kepentingan masyarakat. Dan penting juga bagi kita untuk memahami dan bisa membedakan mana itu kritik, mana itu fitnah. Kritik itu menyerang kebijakan, keputusan, bahkan kinerja, sedangkan fitnah itu menyerang pribadi tanpa bukti. Dan kedua hal ini nggak boleh dicampur, karena ini bisa merusak demokrasi dari dua arah. Jadi, untuk kakek politisi yang udah bawa tanah, tolong dong, ingat-ingat buat pahala, kurang-kurangi buat fitnah. Pengaruh besar itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Sekali Anda bicara tanpa dasar, dampaknya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kepada kualitas ruang publik masyarakat. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat itu bukan yang paling bebas, bukan yang paling terkendali, tapi yang tahu persis mana kritik, mana fitnah. Bang, apa pendapatmu mengenai pernyataan Pak Amin Rais yang menyerang pribadi Presiden Prabowo dan Seskap Teddy? Ya, apa yang perlu saya tanggapi? Semua yang beliau sampaikan itu tidak ada yang bisa dibenarkan. Itu jatuhnya sudah fitnah, hoax, dan unsur pidananya sangat telak kalau dipersoalkan secara hukum. Jadi pendapat saya atas pernyataan Pak Amin Rais itu, ya saya kasihan sama beliau. Dan saya harap kepada keluarga dan orang-orang di sekitar beliau ini dijaga, dikontrol, supaya tidak melakukan hal-hal aneh kayak gitu lagi. Udah itu aja, thank you. Yang fatal menurut saya adalah berbahaya bagi Mbak Amin Rais sendiri. Apa itu? Yaitu bisa dipenjara. Contohnya kasus yang hari ini masih hangat, tentang tuduhan yang tidak senonoh kepada Pak Prabowo dan Teddy. Ini nggak main-main loh ya, ini serius. Pemerintah melalui Komdiki ya, Kementerian Komunikasi Digital, itu akan membawanya ke jalur hukum. Akan melaporkan Mbak Amin Rais karena dianggap telah melakukan fitnah dan ujaran kebencian, menjatuhkan martabat seorang presiden. Ya, belum lagi hal yang sama juga akan dilakukan oleh relawan-relawannya Pak Prabowo, akan melaporkan Mbak Amin Rais. Nah, ini kan fatal, kasihan, udah sepuh ya, harusnya ngomong cucu, banyak di atas sajadah, berzikir, istighfar. Kemudian deret-deret keroyok-royok ke kantor polisi, diperiksa berjam-jam, nanti bolak-balik pipis sudah sepuh. Kasihan polisinya, ya kan, yang nyidik juga kasihan juga sebenarnya kan, sudah sepuh ya, tuyuk-tuyuk harus ditanya ratusan pertanyaan, nanti ngompol. Ya, jadi sekali lagi mohon kepada keluarga dekatnya Mbak Amin Rais, khususnya anak-anaknya yang mungkin masih tinggal satu rumah atau berdekatan lah ya, hari ini kan zaman teknologi canggih gitu ya. Tolonglah dinasihatin Mbak Amin Rais untuk sebaiknya menurut saya nggak usah banyak melakukan komentar-komentar terkait politik, karena jalan pikirannya menurut saya udah kebalik-balik gitu loh ya.
sudah nggak wajar menurut saya, nggak normal, sudah ciri khas orang pikun begitu itu. Jadi melihat realitas itu dibalik-balik gitu loh ya. Ya orang pikun kan sok kayak gitu ya. Contohnya ya, orang pikun naik sepeda gitu ya. Nah, sepeda, kemudian dia nabrak batu atau kecemplungkot, jebur gitu loh. Mau ditolongin sama cucunya ya. Mau ditolong sama cucunya, malah nyalain cucunya, kalau kamu nih, sedikit cemburu gitu. Padahal cucunya mau nolongin. Ini kan sensitivisme orang ikun kan begitu gitu loh ya. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengambil langkah agar Yang pertama tentunya aku sangat senang ya. Memang orang tua satu itu mulutnya perlu dididik ya. Sebelum dia berpulang ke rahmatullah ya, itu mulutnya perlu ditatar itu orang tua satu itu. Dan aku herannya ya, oke lah baru sekarang ini kelihatan ya. Kenapa dulu waktu zamannya Pak Jokowi ya, mulutnya si kakek tua ini kan juga sudah sembrono ya, sudah kotor sekali mulutnya, tapi nggak ada yang berani menindak si kakek tua ini. Baru sekarang ini, kenapa? Semoga ke depan ya, Komdigi ini lebih tegas lagi, lebih ketat lagi ya dalam menindak akun-akun di media sosial yang narasinya narasi kebencian, narasi fitnah terhadap pejabat pemerintah, terhadap kinerja pemerintah. Itu harus ditertibkan. Supaya apa? Tidak membodohi masyarakat. Ini loh baru sekarang ini tak acungi jempol sekarang. Sekalipun ya udah terlanjur lah. Yang 10 tahun ke belakang itu seorang presiden dikata-katain ya dengan semena-mena, dengan kurang ajar. Tapi amat sedikit ya yang benar-benar saat itu tuh benar-benar melecehkan seorang kepala negara baru ditindak. Tapi yang mulut-mulutnya kotor ini ya, selama zamannya Pak Jokowi itu nyaris tak tersentuh sama sekali. Semoga ke depan makin lebih baik lagi ya. Nggak usah pakai lama ya, kalau memang jelas-jelas ya itu memprovokasi di ruang publik, di jalan raya, dimanapun. Ketika seorang kepala negara dilecehkan, direndahkan, angkut langsung, udah pakai lama. Amin. Ingat buat Pak, ini ya Pak ya, aku sengaja khusus tuliskan lagu buat Bapak. Masa bisa-bisanya Bapak memfitnah orang? Di depan Bapak ada Al-Quran. Masih bisa Bapak memfitnah orang? Alasannya apa? Gara-gara percaya berita hoax. Tulisannya jelas-jelas tertulis di label nama Bapak itu Profesor, Doktor Haji Amin Rais, PhD. Masa bisa mudah terkecoh sama berita hoax? Itulah kan Pak, kalau otak kita tuh udah isinya kebencian, nggak bisa kita bedakan mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya asal ada berita yang menyinggung soal orang yang kita nggak suka, cepat kali kita terus bereaksi. Nggak kita lihat dulu, kita pilah-pilah dulu, kita pelajari dulu, benar nggak beritanya. Seharusnya kan Bapak bisa berpikir, masa Bapak bisa terkecoh sama berita hoax? Bapak itu jangan selalu terus menilai orang Pak. Bapak bukan orang yang sempurna. Banyak celah Bapak, banyak cacat Bapak. Kehidupan rumah tangga anak Bapak dulu pikirkan Pak. Jangan sok menilai urusan pribadi orang, mengurusin dapur orang yang ternyata belum tentu benar. Urusin dulu, Bapak sekarang aja, partai Bapak aja nggak nganggap Bapak. Karena apa? Bapak sendiri melakukan dinasti politik, menantu Bapak jadikan ketua umum. Belum tentu anggota partai yang lain setuju. Bapak udah capek Bapak memfitnah Pak Jokowi. Nggak dinotis sekalinya sekarang. Lawan Bapak bukan Pak Jokowi yang menganggap Bapak itu cuma hiburan. Ini betul-betul dianggap serius karena fitnahnya memang sungguh keji. Rasakan Bapak lah. Cepat-cepat Bapak hapus pun konten Bapak itu. Percuma Pak, udah banyak yang mendot mood. Makanya tuh kalau memperkerjakan admin tuh agak pintaran dikit. Kita lawak panjang beralat, tapi milik admin pun nggak becus. Jangan karena terpancing berita itu terus disemangat-semangati orang. Orang di sekitar Bapak itu memang otaknya sih kebencian sama kayak Bapak. Cepat kali Bapak buat konten. Masalahnya Bapak memfitnah orang, depan Bapak itu kitab suci. Gak takut Bapak sama azab. Udah tua, bukannya banyak mengkaji diri, bukannya banyak beramal soleh untuk persiapan nanti kalau kita sampai ajal kita, masih juga memendam rasa benci, masih juga ada ini nafsu syahwat berkuasa. Video inilah yang membuat geger dunia maya beberapa hari ini. Dan dengar-dengar video originalnya sudah dihapus oleh Mbah Amin itu sendiri di channelnya, ya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, nampaknya sudah terlambat karena sudah ada ya yang mendownload
sudah ada yang merepost ya. Jadi jejak digitalnya sudah tersimpan gitu. Dan yang mengagetkan adalah partainya sendiri seolah lepas tangan. Mereka mengatakan itu personalnya Mbah Amin, tidak membawai nama partai. Tapi mungkin mereka lupa ya, kalau kita perhatikan videonya ya, coba perhatikan baik-baik yang ada di belakangnya Mbah Amin. Ada berapa bendera itu ya, dan bendera apa aja. Kalau penasaran, nonton ulang videonya. Orang ini gelarnya aja profesor doktor, bahkan dia itu dulu sebagai pejabat negara juga, pernah menjabat ketua MPR, termasuk cendekiawan. Namun pola pikirnya seperti anak-anak sekolah, cepat termakan berita hoax. Dia ketinggalan sekarang AI, media sosial dan teknologi informasi sangat canggih, namun dia itu ketinggalan, sehingga berita-berita yang sampah digoreng, bahkan dia disampaikan di medsos. Orang ini kalau belum mendapatkan azab dari Allah, sampai kapanpun tidak akan berubah, meskipun umurnya udah lanjut, sudah tua. Seharusnya dia itu memberi contoh kepada anak cucunya dan para kadernya. Beliau ini juga ketua partai loh, ketua umat yang mumet, partai mumet. Jadi dia itu membuat partai namun tidak bisa berkembang, partai yang sangat gurem. Keputusasaan dia muncul, sehingga memberi saran kritik kepada pemerintah pun ya asal ngomong, asal bicara. Seharusnya sumbangsih seperti beliau ini dibutuhkan pemerintah negara Republik Indonesia. Namun sayangnya dia selalu mengkritik yang sampah, yang receh, tidak berguna. Bahkan berita-berita soal Mayor Teddy digoreng, bahkan disampaikan di medsos. Ini sekolahnya bayar apa Pak Amin? Pak Amin sekolah dulu bayar apa? Mungkin sering melincur, sering bolos, sehingga cuma dapat gelar namun akalnya minim, tolol. Oke, jadi sebagian netizen di sini menyayangkan sikap Amin Rais yang justru narasinya ini merupakan bentuk serangan personal kepada Seskap Teddy dan juga Presiden Prabowo Subianto, ketimbang kritik kinerja ya teman-teman ya. Dan ada updatean juga terbaru ya dari Komdigi terkait masalah ini, bahwasanya Komdigi tidak akan bawa masalah ini ke ranah hukum. Meskipun video tersebut sudah ada unsur pidana UU ITE ya. Jadi Amin Rais ini beruntung sekali gitu kan, masih diberi toleransi ya. Mungkin karena kan beliau ini sudah tua ya teman-teman, kan kasihan juga gitu kan kalau harus mendekam di penjara. Tapi sebenarnya sih kali-kali kayaknya harus deh untuk dikasih pelajaran, karena ini udah keterlaluan gitu kan. Sedari dulu kan memang seperti itu ya, tuduhan-tuduhannya itu tidak pernah didasari atau tidak pernah menyertakan bukti, termasuk tuduhan-tuduhan kepada Bapak Jokowi dan keluarga gitu kan. Jadi kita bisa menyimpulkan juga apakah jangan-jangan selama ini tuduhan-tuduhan terhadap Bapak Jokowi juga merupakan sumber yang didapat dari media sosial yang tidak jelas sumbernya dari mana. Nah, tapi Amin Rais ini jangan senang dulu, jangan merasa lega dulu gitu kan, karena ada relawan Prabowo nih ya. Jangan sampai relawan Prabowo ini bertindak juga ya, melaporkan narasi fitnah yang disebar Amin Rais ini ya. Meskipun videonya sudah dihapus di YouTube, tapi kan sudah tersebar di media sosial gitu loh. Nah, melalui video ini teman-teman menjadikan pelajaran buat kita semua ya. Jangan sampai kita menebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya gitu kan. Karena sekelas profesor doktor saja bisa termakan hoax. Nah, mungkin segini saja video kali ini.
Semoga bermanfaat, semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan terus aktivitasnya. Saya Ujang Sarif dari YouTuber Nusantara mohon pamit. Salam sadar, salam kritis, salam rakyat. Wassalam. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.